Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita channel Sarjana Indonesia, channelnya era cerdas Indonesia. Jadi kita sering nih kalau sebagai petani bingung memilih komoditas apa sih sebenarnya yang enak untuk ditanam, enak, pekerjaannya enak, tidak terlalu berat tapi menghasilkan hasil yang besar seperti itu. Pas dulu. Nih, mungkin ada yang minat topi kayak gini. Nanti kalau subscribernya sudah luar biasa besar dan adsennya besar, akan saya kasih giveaway untuk para subscriber saya nanti, tapi kalau sudah memumpuni. Nah, jadi gini. Biasanya teman-teman akan berpikir ini sambil ngopi. Kebetulan kameramennya sekarang ganti profesi jadi tukang kopi. Ini bawa kopi Oten Coffee. Oten Coffee. Saya juga suka ngopi. Pokoknya ini baik. Oke. Jadi biasanya orang-orang tanya itu, diskusi lah, bukan tanya sebenarnya. Mas, kira-kira enaknya tanam apa? Mas, kira-kira tanaman apa ya yang gampang, harganya mahal, kayak gitu. Sebenarnya pertanyaan ini klasik dan normal-normal saja. Semua orang itu tentunya pengen pekerjaan yang mudah, hasil yang besar, seperti itu ya pasti. Tidak terlepas petani pun pasti juga seperti itu. Berharap bisa menanam sesuatu yang pekerjaannya nggak berat, panennya harganya mahal, wah kayak gitu ya. Dan tentunya tidak melanggar hukum. Nanti ada yang jawab, tanam ganja itu melanggar hukum. Kalau ganja memang relatif mudah sih, katanya seperti itu. Saya tidak pernah tanam, takut juga diciduk polisi. Karena sekarang mudah sekali diciduk. Dan menjawab hal-hal seperti itu saya sering bingung. Saya kadang bingung. Kadang saya bilang tanam cabai saja. Wah, perawatannya mas sulit. Harganya kadang juga murah. Saya jawab tanam tomat saja. Weh mas, kalau lagi murah hampir tidak laku itu tomat. Saya jawab tanam kapulaga. Weh, tidak punya kebun. Itu kan harus naung. Tanam duren, lama panennya mas. Sebenarnya sih hal-hal seperti ini klasik ya. Tentunya semua rekan-rekan petani pasti akan sering menemukan hal-hal seperti ini. Harus tanam apa yang modalnya murah, yang harga panennya mahal. Tapi kalau lah mau dijawab dengan serius, nih wis umum. Kalau lah mau dijawab dengan serius, saya secara pribadi akan menjawab seperti ini. Kita sebagai petani tanam saja sesuatu yang sesuai dengan kondisi lahan, sesuai dengan musim, sesuai dengan kebutuhan yang pasar yang ada di sekitar kita. Misal pasar di sekitar kita mendukung untuk menanam wortel, seperti di daerah saya sendiri memang rata-rata itu banyak orang yang tanam wortel, ya tanam wortel. Tapi resikonya harganya murah mas. Nah, tanam apa sih yang tidak beresiko harga murah? Saya kira untuk seluruh pertanian di Indonesia, apapun itu ada fluktuasinya, naik turunnya harga. Ada yang stabil, cenderung stabil, misal seperti bawang daun, bawang polong, bawang daun lah. Orang seperti sini sebutnya bawang daun, bawang pre gitu ya. Mungkin setiap daerah berbeda. Cuman ini seperti gambar ini yang saya maksud. Lah, ini memang stabil harganya. Itu biasanya harganya itu per ikat kecil 400 rupiah, 500 rupiah, setinggi-tingginya 700 rupiah, harga di petani loh ya, kayak gitu. Jadi memang fluktuasinya naik turunnya harganya itu tidak terlalu tinggi seperti itu kalau untuk bawang. Dan itu cocok sekali untuk digunakan atau ditanam apabila untuk jangka panjang. Tapi ya gitu ya, penghasilannya stabil tapi relatif kecil. Dan hanya area-area tertentu yang bisa sekali tanam bisa panen terus menerus. Misal di daerah dengan ketinggian sekitar 2000 ke atas lah, 2000 meter di atas permukaan laut, itu baru bisa cocok untuk tanam bawang daun ini. Dan tidak di semua daerah bawang daun ini ada pasarnya, pasar besarnya loh ya. Kalau ibu-ibu rumah tangga pasti selalu ada pengepulnya. Maksudnya pasar besar itu ada pengepul, ada pengecer, ada pedagangnya, seperti itu. Jadi memang biasanya otomatis terbentuk ketika di daerah itu dibutuhkan tanaman-tanaman sejenis sayuran kayak bawang tadi, otomatis akan terbentuk pasarnya, akan terbentuk pedagangnya, pengepulnya, pengumpulnya, seperti itu juga. Nah itu kalau untuk bawang. Nah kalau di daerah saya ini kebetulan yang kita diskusi hari ini, memang kalau yang paling
digemari oleh para petani kawasan sini itu dua macam tanaman. Yang pertama itu padi, yang kedua itu ketela. Tahu tela kan? Ketela yang maksud saya ketela seperti ini, ketela yang merah seperti ini, ketela yang madu seperti ini. Lah, tuh. Jadi umumnya di daerah sini. Lah, tela ini tanamnya mudah sekali tanamnya. Dia hanya tinggal ambil bibitnya dari ujung pucuk bibitnya itu, ditancap di tanah, dibiarkan, diairi, dia akan hidup. Hanya perlu pembersihan gulma, sanitasi itu 1 kali. Setelah itu perlu dilakukan pemupukan maksimal 2-3 kali. Nah, itu panen. Dan harganya kalau lagi mahal itu per karung beras yang 50 kilo itulah, itu bisa mencapai 150.000. Itu kalau lagi mahal. Tapi kalau lagi murah seperti saat ini saya tadi informasi dengar dari rekan saya juga yang punya tela, itu yang tela merah seperti ini itu harganya cuma 10.000 per karung, dan yang madu seperti ini itu 40.000 per karung tuh. Jadi semua itu relatif dari kebutuhan pasar. Cuman apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghadapi itu? Ya satu, analisa pasar. Analisa pasar itu seperti ini. Ini bisa dapat, bisa tepat, bisa enggak juga ya. Tidak selalu analisa yang kita lakukan itu akan sesuai dengan harapan kita. Misal kita menganalisa di daerah Kabupaten Lumajang lah. Kita survei di semua kecamatan Lumajang, kita lihat misal kita mau tanam cabai merah, cabai merah besar, kita keliling. Di daerah mana saja sih yang akan tanam cabai? Biasanya ketika semua daerah, misal di Lumajang, Banyuwangi, Jember, itu semuanya tanam cabai merah, itu tanda-tanda waktu akan panen murah harganya karena stok melimpah. Ya itu sudah alami di pasar. Ketika stok melimpah otomatis harga murah, ketika stok kurang otomatis harga akan mahal. Nah, itu alternatif pertama. Tuh, tapi itu tidak pasti tepat. Yang kedua, melawan musim. Misal kita hari ini adalah musimnya tanam padi, karena musim hujan besar kita tanam padi harusnya, tapi kita menantang arus dengan menanam cabai atau tomat. Biasanya orang-orang yang lain kebanyakan tidak akan berani menanam cabai atau tomat di waktu itu. Kemungkinan besar kita akan mendapatkan hasil di pasar itu dengan harga yang cenderung lebih mahal, seperti itu ya. Tapi sesuatu itu selalu ada sebab dan akibat. Kenapa bisa mahal? Kenapa banyak petani tidak mau tanam? Karena memang di waktu musim-musim itu off season atau sesi-sesi yang tidak layak atau kurang tepat bila ditanami tanaman jenis tertentu, itu off season. Itu resikonya sangat besar. Resiko penyakitnya, resiko hamanya, seperti itu ya. Serangan jamurnya, kalau musim hujan intensitas serangan jamur itu luar biasa sekali. Nah, tapi itu keuntungan bagi orang-orang yang tinggal di daerah-daerah pegunungan. Kalau yang di daerah-daerah pegunungan yang mengandalkan tadah air, yang mengandalkan pengairannya menggunakan tadah air, bukan mengandalkan pengairan sungai, itu menguntungkan. Waktu off season, musim-musim off season yang di daerah-daerah dataran menengah ke bawah itu tidak tanam cabai, di dataran tinggi itu efektif sekali bila mau menanam cabai. Kenapa? Ya tentu karena yang di daerah lain tidak tanam cabai, di pegunungan tanam cabai dengan air yang bisa mencukupi dari tadah hujan tadi, kayak gitu. Dan biasanya kalau di daerah-daerah pegunungan, ketahanan terhadap hama dan penyakit tanaman-tanaman cabai itu akan lebih tahan dibanding cabai-cabai yang ada di daerah dataran rendah, kayak gitu. Ya sebenarnya kalau alasan secara ilmiahnya itu karena apa? Kalau di highland itu tanaman umurnya lebih panjang ya, usianya lebih panjang dibanding di lowland, di dataran rendah itu lebih panjang. Otomatis kekuatan tubuh dari tanaman, kita berbahasa sederhana, kekuatan tubuh dari tanaman itu lebih kuat dibanding tanaman dataran rendah. Karena pada dataran rendah dia cepat besar, otomatis dia rentan sekali untuk
terserang penyakit. Tapi kalau di dataran tinggi karena dia usianya lebih lama, usianya lebih panjang, otomatis pengisian batang apa yuk bahasanya kekerasan batang lah, bahasa mudahnya kekerasan batang, kekerasan tanaman itu lebih keras yang di highland gitu. Tapi juga ada masalah, tidak semua cabai itu cocok di highland. Adalah cabai-cabai tertentu yang tidak cocok sama sekali di highland. Tuh, biasanya kalau ditanam di highland dia buahnya tidak lebat lagi, padahal di lowland dia sangat lebat kayak gitu ya. Jadi selain tadi tepat musim, survei lokasi itu maksudnya kalau kita apa ya, kalau kita mengacu pada harga, faktor pertama lingkungan, tempat di mana kita tanam kayak gitu ya. Dua, ada pasarkah di situ. Yang ketiga, varietas yang kita tanam. Itu faktor-faktor penting ya, faktor-faktor penting menurut saya pribadi. Mungkin ini bisa dijadikan referensi buat rekan-rekan yang menyimak channel ini, itu perlu dipertimbangkan secara jelas. Sambil ngopi, kebetulan di lahan kita bawa kompor portable, bawa kopi sambil ngopi. Enaknya jadi petani di situ, bisa ngopi-ngopi di lahan. Rokoknya Surya sebatang dulu. Cepat. Koreknya ini hilang. Oh ini.